Ya. Selamat pagi anak-anak Miss. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun sampai saat ini kita belum bisa belajar dengan tatap muka, Miss minta kalian terus semangat belajar di rumah dan selalu juga menjaga kesehatannya. Hari ini kita belajar matematika dengan materi layang-layang. Kita melanjutkan materi kemarin, sebelum kita sudah membahas tentang belah ketupat. Nah, hari ini kita tentang layang-layang. Tentang layang-layang, kalian sudah pernah pasti mendengarnya. Bahkan sudah pernah langsung melihatnya dan langsung melakukan permainannya. Waktu di zaman SD kalian pasti sudah pernah main layang-layang, entah di halaman di manakah, pokoknya pasti kalian pernah melakukan permainannya. Nah, hari ini kita mengenal sifat layang-layang itu seperti apa. Perhatikan, layang-layang itu merupakan segi empat yang salah satu diagonalnya memotong diagonal lain dengan tegak lurus. Perhatikan ya, diagonalnya kan satu ini AC memotong tegak lurus dengan DB. Itulah diagonalnya, AC tegak lurus terhadap DB. Bagaimana sifatnya? Perhatikan sifatnya, sepasang sisinya sama panjang. Yang mana sepasang sisi sama panjang? Perhatikan ya, katanya sepasang ya, berarti ini berpasangan dengan ini. Kenapa bukan ini? Kenapa juga bukan ini? Kenapa dia harus berpasangan dengan ini? Dengan AD? Karena dia mempunyai panjang yang sama. Dari A ke B, A ke D sama kan? Sedangkan dari A ke B terhadap D ke C pasti berbeda panjangnya. Karena ini lebih panjang. Maka sepasang sisi sama panjang yaitu AB sama dengan AD. Nah, itu masih satu pasang. Satu pasang lagi mana? Nih. BC dan CD. Itulah sepasang sisinya yang sama panjang. Nah, sifat yang kedua, terdapat sepasang sudut berhadapan sama besar. Yang mana sudutnya ini? Terdapat sepasang sudut berhadapan sama besar ya. Perhatikan, sudut D dan sudut B berhadapan dan sama besar kan? Kenapa bukan ikut yang ini, A dan C? Nah, perhatikan, panjangnya dari A ke C ini berbeda, sedangkan panjang dari D ke B ini sama. Makanya dia sama besar. Dia sudut D dan sudut B. Nah, yang ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Mana yang diagonal? Tadi kan diagonal itu ada dua kan, AC dan DB. Yang mana yang sumbu simetri ini? Perhatikan ya, diagonal AC ini, diagonal AC. Kalau kita buat tegak garis putus-putus ini AC ini ya. Nah, terbentuklah segitiga ABC dan segitiga ACD. Itulah segitiganya kan. Nah, kalau kita himpitkan masing-masing segitiganya, misalnya dari segitiga B, kita himpitkan ke segitiga ini, dari segitiga ini kita himpitkan ke sini ya. Berarti bayangkan langsung dia bergerak langsung ke sini, berhimpit. Nah, B ini kan berpindah ke D dia kan? Berpindah ke D. Sedangkan A dan C itu tetap. Nah, karena dia tetap, dia dinamakan sumbu simetri. Karena dia tetap ini, maka diagonal AC ini merupakan sumbu simetri. Diagonal AC ya. Dan pasti mempunyai besar yang sama kan? Karena besarnya ini akan sama dengan besar ini. Nah, kenapa bukan ikut diagonal DB atau diagonal BD ini? Kenapa bukan ikut? Kalau kita bayangkan kita buat garis putus-putus ini DB ini. Nah, kalau kita himpitkan misalnya A ke C. Nah, dia nggak berhimpit, nggak sama dia tempatnya kan? Karena ini lebih besar. Karena dia ini lebih besar dan tidak menyatu ke sini, sehingga DB ini bukan merupakan sumbu simetri. Nah, seperti itu.
Sekarang yang keempat, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal lain dan saling tegak lurus. Yang mana ini ya? Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal lain dan saling tegak lurus. Perhatikan diagonal AC. Diagonal AC ini membagi diagonal DB menjadi dua sama panjang. Kenapa? Perhatikan ya, diagonal AC ini kita buat ini putus-putus ini membagi dua sama panjang diagonal DB, yaitu menjadi DO dan OB. DO akan sama dengan OB. Itulah membagi dua sama panjang diagonal lain dan saling tegak lurus juga. Berarti AC tegak lurus BD atau DB pun terserah ya. Nah, seperti itulah sifat dari layang-layang. Untuk luas dari layang-layang kalian perhatikan di video selanjutnya. Oke, tetap semangat belajar di rumah dan perhatikan juga lagi classroomnya.